From the insight for your daily life to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Well viewers, welcome on Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan bersama saya Alia, di mana kita akan membahas banyak sekali informasi yang menarik dan pastinya viewers bisa terapkan di rumah. Ya, kalau gitu kita dengan baju seperti ini kita mau bilang apa Alia? Tachahau. Tachahau tuh halo kali. Iya kan Tachahau, halo apa kabar semuanya? Iya kan? Kirain mau gongsi-gongsi. Gongsi-gongsi Kaget. juga, jangan lupa gongsi-gongsi juga ya kan? Biasanya nih viewers kalau kita ngomong gini dan pakai baju ini artinya kita mau ngapain? Kita mau jalan-jalan ke mall. Enggak, mau ngapain Kita dong? mau merayakan Imlek. Betul sekali. Oke, dan tentunya Alia, kita berikutnya ini kita akan lihat ada sebuah tayangan di mana ada beberapa ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang merayakan Imlek walaupun di masa pandemi ini tapi dengan rekan-rekan mereka. Wah, Ya. seru banget. Seperti Jadi apa? dirayakannya terbatas kan tapi ya, aman Betul, kan? Betul banget. Ya, seperti apa keseruan mereka langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Viewers, pergantian tahun baru Cina disebut oleh Tionghoa Indonesia sebagai Hari Raya Imlek. Berikut ini kita akan melihat kehangatan acara Imlek yang digelar secara terbatas oleh sekelompok ibu-ibu dengan konsep high tea. Kita bisa melihat dekorasi yang terlihat di tempat acara yang berlangsung di sebuah restoran di daerah Jakarta Selatan. Nuansa ruangan didekor dengan bunga warna merah serta lampion yang menghiasi ruangan. Seperti yang kalian lihat, ini kita udah dekor ala Chinese. Ada bunga merah-merah, biasa ya kalau Chinese New Year, paling penting merah itu bertanda bahagia. Di atas meja terdapat beberapa penganan khas Imlek, di antaranya kue lapis dan manisan. Tak lupa jeruk manis yang merupakan khas Imlek. Ada kue lapis yang manis, itu juga menandakan friendship yang berlapis-lapis. Terus nastar melambangkan nanas, yaitu kalau bahasa Mandarinnya artinya datang, jadi hoki datang. Lalu apalagi ya, ini uang Cina zaman dulu, dan ini melambangkan wanita yang dengan pakaian cheongsam. Hari ini kita juga teman-teman semua memakai cheongsam. Di ruangan tersebut juga ada seorang wanita yang memainkan alat musik guzheng atau kecapi Cina. Guzheng mempunyai bentuk seperti kotak yang cembung dan terbuat dari kayu sebagai kotak suara. Di atasnya terbentang 21 senar. Musik yang dimainkan semakin membuat suasana Imlek begitu terasa. Tak lengkap rasanya kalau bicara Imlek tanpa bicara tentang Yisang. Yisang merupakan hidangan khas yang harus ada dalam perayaan Imlek. Menu yang punya nama lain Yisang ini merupakan salad ikan segar ditambah irisan halus sayuran seperti wortel dan lobak. Menyantap Yisang ini tidak bisa sembarangan karena ada beberapa ritual yang lumrah dilakukan. Seperti pada saat mencampur harus dalam posisi berdiri, meletakkan irisan ikan di atas irisan sayur, hingga harus mengangkat tinggi-tinggi sumpit saat proses mengaduk Yisang. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa dengan mengaduk Yisang tinggi-tinggi, melambangkan tingginya keberuntungan yang diperolehnya di tahun baru. Sedangkan ikan salmon mempunyai makna pekerja keras. Viewers, sekarang ini adalah puncak celebrate kita untuk Chinese New Year, yaitu kita mau aduk Yisang. Nah, Gong Xi Fat Cai, Wan Si Ru Yi, Taci Tali, kita mulai aduk jeruk. Taci Tali, Nian Nian Yu Yi, Zhao Cai Jing Bao, Ling Men Wan Li,
Jing Yi Man U. Manti Huang Jing. Wow, lohe lohe, banyak rezeki. Amin. Sehat selalu. Amin. Keluarga bahagia, sukses selalu. Amin. Banyak emas di rumah. Amin. Rezeki dikirim ke rumah. Amin. All the best, all the best. Sekarang kita makan. Setelah menyantap hidangan, mereka melanjutkan dengan menikmati teh bersama. Tahun 2021 disebut sebagai tahun kerbau logam, di mana hal ini disambut optimis karena kerbau adalah lambang dari pekerja keras, di mana ini saatnya kita bangkit. Setelah tahun lalu di tahun tikus, hampir seluruh dunia mengalami keterpurukan. Tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020 itu pastinya. Semua kan tahun 2020 semua aspek kayaknya keserang sih, ya kan? Semoga tahun 2021 lebih baik dan semoga corona cepat berlalu jadi kita menjadi hidup normal seperti biasa. Ya semoga tahun ini kita semua bisa lebih maju. Maksudnya seperti kerbau kita bisa membajak bersama gitu ya. Wah, seru banget ya, Le ya. Beb, makanannya tuh enak-enak. Itu tuh ada yang kayak salad khusus Imlek gitu ya? Ya, Apa namanya? betul banget. Itu namanya yishang. Yishang. Haulah. Hau banget ya. Tapi itu memang identik banget ya kalau misalnya kita Imlek harus disuguhkan dengan salah satu makanan khas Imlek ini tadi, yishang itu. Dan itu ternyata ada artinya sendiri loh, Ale ya. Ada artinya dan cara makan yang benar ya, karena ini kan sebagai bagian dari tradisi juga ya. Jadi memang salah satunya itu adalah mengaduk salad tersebut dan kemudian mengangkatnya ke atas, itu ternyata ada artinya di mana tentunya itu semoga keberuntungan itu bisa menghampiri kita di tahun baru ini seperti itu Alia. Iya. Terus habis itu juga kita melihat banyak nuansa warna merah juga ya, selain makanannya yang wah keren-keren mewah-mewah, tapi nuansa merahnya tuh banyak banget ya kan. Terus kalau kita lihat bisa melihat kok dekorasinya harus sesuai juga dengan tendanya ya kan. Tende. Lihat dong, aku udah kayak princess in China begini. Kamu nggak memuji aku? Aku amazed banget loh. Kamu kayak kerajaan-kerajaan Cina dinasti gitu ya kan. Wanita-wanita dari China dengan bajunya yang begitu panjang ya kan. Keren loh, kita bisa belajar kalau dari fashionnya mereka itu tuh nggak cuma bajunya aja, nggak cuma dressnya aja, tapi misalkan ada aksesorisnya juga. Dan ada maknanya juga tuh gimana cara mix and match-nya, ya nggak sih? Betul banget. Seperti apa mix and match yang baik yang digunakan pada saat Imlek? Tayangan berikut ini akan menjadi jawabannya. Viewers, tak lengkap rasanya bicara soal Imlek tanpa berbicara soal fashion yang dikenakan saat Imlek. Walaupun hanya dirayakan di rumah, namun tetap saja mereka menyiapkan sesuatu yang istimewa dipakai. Seperti yang mereka kenakan sore itu, let's take a look. Fashion hari ini yaitu inspirasi saya dari yang tadi saya ceritakan. Saya senang Cheongsam tradisional Cina, tapi saya juga mencintai batik Indonesia. Maka saya sama desainer Yani Tan, kita membuat seperti ini. Kuning juga kan artinya cerah, jadi sama aja. Nanti kita teman ada yang merah juga. Jadi kita memang nggak bikin dress code ya, kita pengennya satu sama yang lain beda-beda, semua dengan ide-ide mereka memakai baju sesuai dengan feeling mereka. Saya tinggal dandanin mereka dengan perhiasan saya, ya
Kayak ini dari Jade juga saya desain. Lucu kan? Ini brooch juga dari Jade. Ini ada kupu-kupu dan tusuk konde. Kalau Jade memang lebih outstanding kalau besar-besar ya, striking. Saya itu senang dengan gold, karena gold itu kan emas ya. Jadi saya itu sepertinya ingin bersinar, bersinar di tahun Kerbau ini. Kiranya kita makin makmur, makin berkilau, dan semuanya menjadi lebih baik. Saya mengenakan ini tenun ya, tenun dengan warna cerah. Warna cerah karena kita merayakan Imlek. Jadi nuansa ungu kemerah-merahan. Ya, dari warna merah sendiri kan artinya bagus ya. Kebahagiaan, keberuntungan, keberanian, semangat. Jadi semuanya ini untuk persiapan menyambut tahun yang akan datang. Saya mengenakan aksesoris dari Agnes Jewelry. Ada cincin dan gelang dengan batu-batu ruby yang diukir cantik sekali. Kebetulan baju ini saya suka desainernya karena modelnya elegan, ya terus warnanya juga saya suka merah, terus ada bunga-bunganya seperti Chinese New Year ini kan menyambut spring ya, menyambut spring jadi bunga-bunga kecil-kecil gitu. Saya suka merah yang artinya keberanian, keberuntungan, dan modelnya juga elegan. Kebetulan desainernya Yanitan, orang Solo juga sama dengan aku. Tasnya ini kebetulan dari Lungsin, punya Bu Tata, ya Anita Rusdi. Kebetulan jewelry-nya ini yang desain adalah Ibu Agnes ya. Kebetulan saya cocok karena desainnya sangat-sangat elegan juga. Jadi cocok dipadukan sama kain batiknya. Hari ini aku dressnya ini khusus custom dari LED Gorgeous, desainer LED Gorgeous. Terus sepatu dari Regis Bridal Shoes. Terus juga untuk aksesoris, jewelry semua dari Agnes Jewelry. Cieli yang pokoknya dia tahu selera aku seperti apa, dia yang membuatnya. Jadi ya seperti tetap karakter aku, tapi nuansanya nuansa Imlek. Tapi kok warnanya juga membuat yang agak beda kan, biasanya merah atau gold atau ini berbeda warnanya. Kalau rambut make up aku dengan Ari Kais.
Rikais Makeup yang make upin aku, biasa juga aku selalu make up sama dia. Berbicara soal fashion tak lengkap rasanya kalau kita tak berbicara soal aksesoris yang dipakai. Untuk aksesoris kali ini, batu mulia jade menjadi item yang trendy sebagai pelengkap busana Imlek. Jade atau sering disebut dengan giok oleh masyarakat Indonesia adalah material batu mulia terkuat atau yang tough yang pernah dikerjakan oleh manusia untuk dijadikan karya seni baik berupa pahatan, ornamen, ataupun sebagai batu mulia perhiasan. Material jade terkenal kuat karena adanya kristal-kristal kecil pembentuknya yang saling mengunci satu dengan yang lain. Yuk kita lihat bagaimana batu jade menjadi aksesoris yang cantik dipakai dan menambah kemewahan penampilan Anda. Dari zaman dinasti sebetulnya jade itu sangat berkelas. Itu hanya dipakai sama para bangsawan, tahu nggak para viewers? Jadi sangat beruntung sekarang kita bisa pakai jade. Jade yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna kuning. Tapi kadang-kadang saya mix yang putih dengan yang hijau supaya nggak terlalu pucat. Ini jade yang dipakai oleh Madam Rina Chiang. Ini mix antara hijau dan putih supaya tidak terlihat pucat. Seperti hari ini Mam pakai baju yang warnanya muda dengan jade yang putih. Kalau dengan putih aja mungkin agak pucat. Jadi ini dengan ada hijau, bernuansa hijau sehingga bisa connect ke gelangnya yang jade. Lebih cerah ya. Ini sahabat saya, Ibu Yani Tong Desem, yang selalu periang, cerah. Nah, dengan warna merah tapi dimix dengan cincin jade sama gelang. Terus antingnya juga warna hijau. Itu juga masuk juga. Oke, ini desainer Ibu Yani Tan. Kebetulan hari ini ada double Yani ya. Dua-dua cantiknya sama. Ini sebetulnya bukan jade ya. Ini rough ruby yang di carving. Sehingga kesannya seperti jade juga. Itu juga cocok untuk pakai dengan cheongsam. Lalu ini Ibu Esther, besanku, yang selalu setia menemani kemanapun saya pergi. Ini saya desain, itu jade-nya unik banget ya, dan langka. Itu warna kuning, tapi di antara kuningnya ada nuansa hijau. Saya kayaknya selama saya desain jade udah 10 tahun, 20 tahun baru ketemu yang seperti itu. Tapi untuk mengangkat karena nuansa hijaunya tuh cuma sedikit, untuk mengangkat hijaunya maka saya tambahkan dengan emerald. Jadi yang kecil-kecil itu emerald. Jadi kalau misalnya lagi merasa too much, biasanya jade saya itu juga bisa di knockdown. Jadi kita bisa pakai atasnya, ataupun yang atasnya kita bisa tambah lagi yang jade yang putih. Sehingga lebih mencolok. Juga itu di mix dengan gelang emerald. Jadi menjadi satu kesatuan juga ya, bisa mix juga. Begitupun nih dokter estetika Youth and Beauty ya, yang kita juga sering treatment di tempat dia, makanya celing semuanya. Ini juga sama ruby carving. Ruby carving cocok juga buat jade, dan dengan baju daily, tadi barusan udah mau pulang tapi kebetulan ganti baju yang merah juga, itu juga cocok. Cuman hanya nggak perlu dipakai kayak gelang, cincin.
supaya nggak too much. Ya viewers, ini sedikit tips ya tentang jahit, semoga berguna untuk para viewers. Oke, sekarang kita mengucapkan Gong Xi Phát Chai, Wan Si Ru Yi, Sen Ti Jian Kang.